Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada maba pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, lebih baik kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Dimas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum mengawali pembelajaran, saya cek terlebih dahulu. Untuk saya presensi, saya upload terlebih dahulu. Apriansa, Pakaian lengkap, rambut rapi. ya, terima kasih Mas. Arif Rizkianto, Bagas Diki, Dimas, Pakaian lengkap, rambut rapi, Pak. Fajar, Pakaian lengkap, rambut rapi, Pak. Pak Kavin, oh di belakang ini apa? Fazia, Pakaian lengkap, rambut rapi. ya, terima kasih. Ferdinand, Pakaian lengkap, rambut rapi. Ferry, Pakaian lengkap, rambut rapi. Mas David, Oke, Pak. Pakaian lengkap, rambut rapi. Dendiarto, Pak. Pakaian lengkap, rambut rapi. Iman, Pak. Pakaian lengkap, rambut rapi. Irfan, Pak. Pakaian lengkap, rambut rapi. Kelvin. Itu kelompok selanjutnya ya Mas. Selalu rapi, maskernya selalu dibawa, dipakai. Tadi sebelum masuk cuci tangan dan selalu sarapan supaya kita keadaannya sehat dan imunnya kuat. Motivasi diri kita sendiri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allah Akbar, sukses, amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan materi perawatan berkala air conditioning pada kendaraan ringan atau sistem AC. Kita biasa mendengarkan sistem AC pada kendaraan. Kompetensi dasar itu apa? Kemampuan dasar ya, ini kemampuan dasar yang harus dicapai siswa pada mapel tersebut. Mapelnya tadi kelistrikan kendaraan ringan dengan materinya: satu, menerapkan cara perawatan sistem AC. Yang kedua, merawat berkala sistem AC. Yang pertama itu menerapkan itu secara teoritisnya. Lalu kita mempraktekkan merawat berkala sistem AC. Bisa dipahami ini? Selanjutnya indeks pencapaian kompetensinya, lalu indeks kompetensinya. Yang satu menjelaskan fungsi perawatan sistem AC. Yang kedua menjelaskan komponen perawatan sistem AC dan fungsinya. Yang ketiga menunjukkan
pemeriksaan komponen sistem AC. Jadi teorinya ada dua, menjelaskan fungsi, menjelaskan nama komponen dan fungsi. Yang terakhirnya adalah ntar kita praktek menunjukkan cara perawatannya, ya, perawatan dengan memeriksa dan menyimpulkan hasil dari pemeriksaannya. Tujuan pembelajaran, jadi saat kalian praktek kan ada namanya tujuan pembelajarannya ya. Tujuannya apa? Setelah kalian melihat video yang saya tayangkan, lalu membaca PowerPoint yang saya tayangkan, lalu kalian apa? Mengerjakan LKPD-nya. Yang harus didapat apa? Yang pertama dapat menjelaskan fungsinya. Setelah kalian melihat video, menulis dari hasil video dengan mengerjakan LKPD. Dari yang saya bagikan ini ya, kalau saya bagikan LKPD-nya dikerjakan tentang satu apa? Fungsi sistem. Yang keduanya tentang fungsi komponen dan nama komponen. Yang ketiganya ntar kita menuju ke tempat praktek memeriksa komponen sistem pada sistem AC dan perawatan berkala sistem AC. Ada yang ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kegiatan pembelajarannya gimana? Kegiatan pembelajaran kita akan menayangkan video, lalu kalian mengerjakan LKPD-nya, mengerjakan LKPD dari pengamatan video yang ditayangkan. Yang keduanya nanti kita melakukan praktek di tempat praktek. Penilaiannya gimana? Penilaiannya nanti kita melakukan penilaian teori. Kalian mengerjakan soal yang kita kasih link dari Google Form dengan menggunakan HP kalian ya. Yang keduanya praktek ya. Praktek mengerjakan LKPD. Lembar kerjanya kita tadi mempelajari teorinya, kita kerjakan nama komponen, fungsi, lalu kita mempraktekannya, cara pemeriksaannya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Setelah kita tahu apa yang mau kita laksanakan hari ini ya. Jadi ntar kalian bisa menyimpulkan video dari tayangan video yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum kita melangkah ke penayangan video, dulu kita sudah pernah belajar tentang kompresor udara. Karena ini berhubungan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi kompresor udara yang kita pelajari pada waktu kelas 1, ada yang sudah tahu atau masih ingat? Kompresor udara itu fungsinya apa? Saya Pak masih ingat fungsi kompresor. Ya coba, apa fungsinya? Fungsi kompresor adalah mensirkulasikan refrigeran dan menaikkan tekanan refrigeran sehingga suhu naik, Pak. Saya Pak masih ingat fungsi kompresor. Fungsi kompresor adalah menempatkan udara sehingga bertekanan atau menaikkan tekanan udara, Pak. Ada yang lainnya? Jadi fungsi kompresor udara itu memanfaatkan, atau kompresor itu namanya kompresor, kompresi alias memanfaatkan. Jadi ntar kita berlanjut ke materi selanjutnya ya.
Karena sudah tahu, masih ingat fungsi kompresor. Nah, ini fungsi dari sistem AC. Jadi ada 4 fungsi: mengatur temperatur udara di dalam kendaraan supaya temperaturnya nyaman. Yang kedua, mensirkulasikan udara di dalam kendaraan. Yang ketiganya, menjaga kelembaban udara di dalam kendaraan. Lalu yang terakhir, membersihkan udara. Komponennya tadi ada kompresor ya. Kan bisa dipelajari lagi setelah kalian melihat video. Tapi sebelum melihat video, saya akan memberikan free test. Tes awal tentang pemahaman kalian materi merawat berkala sistem AC. Bisa dipahami? Dan saya kasih linknya, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu. Dan gimana Mas Fari, sudah masuk ya? Ya sudah masuk Pak. Ya tinggal dikerjakan terlebih dahulu. Ya Pak, soalnya. Dikerjakan di situ. Sini si cinta kan ini si cinta kan baru. Tes enggak kan gitu. 40. Mas Kiri tunggu deh. Bab 75. Kita akan memperhatikan video yang saya tayangkan dan saya akan membagikan lembar kerjanya, LKPD-nya. Mohon diamati videonya, lalu perintah yang ada di lembar kerja dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Kalau nggak ada bisa dibagikan. Mana aku nanya dulu. Setelah menerima LKPD, seperti biasanya kalian sudah punya kelompok, bisa berkelompok terlebih dahulu sambil melihat video, bisa berdiskusi lalu mengerjakan LKPD-nya. Laksanakan. Siap, bisa. Bisa diamati video yang saya tayangkan, bisa diskusikan, lalu bisa bertanya kepada saya jika ada kebingungan. Ya, bisa diamati terlebih dahulu LKPD-nya. Dari video tersebut nama komponen ini apa namanya? Kompresor Fungsinya buat apa? meneruskan refrigerasi dan menaikkan tekanan refrigerasi sehingga suhu naik. Mensirkulasikan refrigerasi dan menaikkan tekanan refrigerasi sehingga suhu naik.
Teman-teman, ini tadi setelah melihat video, namanya gambar apa dan fungsinya? Gambar evaporator, fungsinya kondenser berfungsi merubah refrigeran cair menjadi gas dengan cara mengambil panas ruangan untuk penguapan refrigeran sehingga ada reaksi kimia penguapan. Bacanya jangan cepat-cepat, Mas. Coba diulang. Evaporator fungsinya merubah refrigeran cair menjadi gas dengan cara mengambil panas ruangan untuk penguapan refrigeran sehingga ada reaksi kimia penguapan yaitu dingin di evaporator. Dari hasil kalian melihat video bisa dipaparkan setelah kalian mengisi LKPD-nya. Dari kelompoknya Mas Iman, Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor berfungsi untuk mensirkulasikan refrigeran dan menaikkan tekanan refrigeran sehingga suhu naik. ya terima kasih. Selanjutnya komponen kondensor berfungsi untuk merubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair dengan cara didinginkan mendadak. Terima kasih. untuk kelompok selanjutnya komponen yang nomor 3 bisa diterangkan Mas. Komponen ketiga yaitu filter dan evaporator berfungsi merubah refrigeran cair menjadi gas dengan cara mengambil panas ruangan untuk menguapkan refrigeran sehingga reaksi kimia penguapan yaitu dingin di evaporator bersalju. Terima kasih. Dari hasil pengamatan video tadi kita sudah bisa mengetahui nama komponen ya. Yang pertama ada kompresor, ada kondensor, ada evaporator, ada receiver ya. Lalu ada katot ekspansi, ada saluran tinggi. Setelah video tadi diketahui nama komponen, di video juga diterangkan fungsi dari komponen. Tadi sudah dipaparkan tiap kelompoknya sudah bagus ya. Ada fungsi dari kompresor tadi mensirkulasikan refrigeran dan menaikkan tekanan. Tekanannya naik, suhunya juga ikut naik ya. Lalu kondensor itu merubah wujud gas menjadi cair. Refrigerannya gas menjadi cair dengan cara apa? Didinginkan secara mendadak menggunakan apa? Sirip-sirip dan kipas. Lalu komponen selanjutnya katot ekspansi, fungsinya mengkabutkan refrigeran menuju ke evaporator. Evaporator apa fungsinya tadi? Merubah refrigeran cair menjadi gas. Untuk selanjutnya setelah kita mengetahui nama komponen, fungsi komponen, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu memeriksa komponen dari sistem AC. Kita menuju ke media pembelajaran ya, di tempat praktek kita. Bisa dipahami? Mari kita menuju ke tempat praktek. Pak, saya akan memeriksa saklar blower dan saklar AC. Ya, sudah dinyalakan, coba diperiksa. Belum, Pak. Satu. Selanjutnya di posisi selanjutnya coba. Berubah nggak ini? Berubah, Coba selanjutnya. berubah, masih. Selanjutnya. Nah, ini, Pak, berubah.
tulis hasilnya dari ini tulis ya, hasilnya di hasil pemeriksaannya di sini. Lalu setelah itu bisa diperiksa adalah suhunya ini ya mas ya. Kita cek dia akan turun apa enggak. Ntar di sini diisi suhunya dari suhu ruangan tadi 30 derajat, dia akan turun berapa derajat. Mas Didi, tolong nyalakan mesin dan AC-nya. Kali ini saya mau memeriksa sistem kopling AC. Gimana mas? Koplingnya hasilnya baik, bekerja dengan baik dan benar. Gimana mas Didi setelah koplingnya tadi dicek bekerja? Mesinnya dingin pak. Mas, Dan sistem kebutuhannya masih ada apa enggak ini kayak gini tuh? masih pak. Oh ya, sudah diisi ya. Mana panggilan? Kita akan menganalisis dan menyimpulkan dengan melihat manual book. Hasil pemeriksaan tekanan masih baik dan kesimpulannya masih dalam tekanan. Setelah saya cocokkan dengan manual book, kesimpulan tekanan masih baik. Kerja. Dari pengamatan seglas saya cocokkan dengan manual book masih standar. Dari hasil pemeriksaan tadi kita sudah mendapatkan hasil tekanan rendah 1,2, tekanan tinggi 14 kilo per senti. Setelah saya melihat manual book, ternyata masih standar, masih bisa dipakai terus. Dari hasil cara kerja kopling magnet dan saya cocokkan dari manual book, hasilnya masih baik. Lalu kita sudah mengisi LKPD-nya. Dari tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil pengamatan dari video dan pengamatan atau pemeriksaan dari prakteknya. Coba ini kelompoknya Mas Fasya katanya mau mempresentasikan. Kami Bangun Satu akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Kompresor berfungsi mensirkulasikan refrigen dan menaikkan tekanan refrigen sehingga suhu naik. 2. Kondensor berfungsi merubah wujud refrigen dari gas menjadi cair dengan cara didinginkan mendadak. 3. Filter dan evaporat berfungsi untuk merubah refrigen cair menjadi gas dengan cara mengembalikan panas ruangan untuk menguapkan refrigen sehingga ada reaksi kimia penguapan yaitu dingin di evaporator. Ya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, refrigeran dari kompresor kenapa panas? Saya menjawab pertanyaan dari Mas Aditya. Karena saat kompresor menempatkan gas refrigeran sehingga tekanan naik akan berbanding lurus dengan suhu sehingga suhu naik atas atau panas. Lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, bagaimana cara kondensor merubah wujud refrigeran? Salah sama klien ada yang bisa menjawabnya, silakan jawab.
Saya bisa membantu menjawab kelompok 1. Refrigeran yang masuk kondensor tekanan tinggi dan suhu tinggi pada saat itu didinginkan melalui pipa-pipa dan sirip-sirip kondensor dan dikipas terus-menerus sehingga terjadi perubahan wujud bertahap di embun sampai cair. Bisa dipahami Mas Irfan? Ya. Saya akhiri dulu presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit menerangkan tentang nama komponen dan fungsi komponen. Komponen yang pertama yaitu kompresor. Kompresor berfungsi mensirkulasikan refrigeran dan menaikkan tekanan refrigeran sehingga suhu naik. 2. Kondensor. Fungsi komponen kondensor merubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair dengan cara didinginkan mendadak. 3. Filter dan evaporator. Fungsi kondensor merubah refrigeran cair menjadi gas dengan cara mengambil panas ruangan untuk menguapkan refrigeran sehingga ada reaksi kimia penguapan yaitu dingin di evaporator bersalju. Terima kasih. Kelompok yang lainnya bisa bertanya kalau ada yang belum dipahami. Saya mau bertanya Pak, Mas Fajar coba. bagaimana cara mengetahui refrigeran habis? Kelompok Mas Iman bisa menjawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Fajar. Bagaimana cara mengetahui refrigeran habis? Dengan melihat siglas ada aliran cairan atau tidak. Jika ada, refrigeran masih ada. Jawaban sudah. Karena Mas Fajar jawabannya sudah bisa dipahami. Sudah paham. Ada yang ditanyakan atau kesulitan? Sudah ada ya? Ya. Tadi kerjakan kalau kebingungan caranya bisa telepon. Tak kelihatan. Oh iya. Kok gelantak kan Del? Enggak tahu Mas. Sudah selesai? Sudah. Oh. Berapa Mas? Saya nilainya 95. 95 Mas. Oh. Sok pintar. Berapa Mas? Oh. Hasil evaluasi yang sudah dikerjakan ya ini saya kasih contoh ya, bisa ini Mas Irfan Maulana sudah masuk nilainya ya sudah bagus ya. Tadi awalnya nilainya 40, setelah pembelajaran nilainya menjadi 95.
Tepuk tangan dulu buat Mas Irfan. Kurang bagus ya, walaupun sudah lulus KKM, karena dia tidak serius mengerjakannya, tadi prakteknya juga kurang maksimal. Setelah kita melaksanakan pembelajaran berarti dari mengamati video praktek, ada siswa yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yaitu dari pembelajaran hari ini saya memahami nama komponen dan cara pemeriksaannya dan dapat menerapkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jadi tadi setelah kalian memahami, tadi Mas Akmal sudah bilang memahami fungsi komponen, cara kerja nama komponen, kita bisa mengaplikasikan. Saudara kita, orang tua kita yang punya mobil ber-AC, kita minimal bisa mengetahui kerusakannya, ya, atau enggak merawatnya, sehingga ilmu kita bermanfaat, keluarga kita juga dapat manfaat dari ilmu kita. Karena waktunya kita sudah tadi praktek kita 10 jam pembelajaran, ya, kita sudah mendekati penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada para murid siswa-siswi sudah datang dengan semangat walaupun di masa pandemi menggunakan protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya ini adalah KD selanjutnya, KD-nya masih utuh, tapi materinya kita akan tadi sudah memeriksa, kita akan cara mengisi dan memvakum dari sistem AC. Tadi belum kita mengetahui cara pengisiannya. Pengisian refrigeran ada beberapa cara, ada cara menggunakan gas dan cara secara menggunakannya cair refrigerannya. Dan kita akan pelajari di segmen selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk Mas Fasya dipimpin berdoa untuk pulang. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Jangan lupa cuci tangan selalu, ya. Saat pulang sekolah langsung cuci tangan, ganti baju, ya. Selalu jaga kebersihan. Makan makanan yang sehat, ya. Minum minuman yang banyak, minum air putih yang banyak, ya. Saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.